warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di digitalclass.id dalam pelatihan online optimalisasi pelaksanaan P5 di Satuan Pendidikan. Pada pertemuan yang kedua kali ini kita akan membahas bagaimana kita mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau pada pertemuan kemarin kita sudah membahas apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kali ini kita akan mendesain pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di Satuan Pendidikan. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan untuk mencapai profil pelajar Pancasila dengan menggunakan pembelajaran paradigma baru. Jadi oleh karena itu, pemahaman mengenai profil pelajar Pancasila dan pembelajaran paradigma baru perlu untuk diupayakan. Jadi faktor penting dalam mendesain ini adalah bagaimana tahapan-tahapan proyek itu dan bagaimana prosesnya. Ini yang akan kita bahas di pertemuan yang kedua kali ini. Adapun tahapan dalam mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila, secara garis besar ada 6 tahapan. Yang pertama itu adalah tahapan merancang alokasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang ingin kita kembangkan. Bagian pertama kita akan merancang alokasi waktu. Jadi untuk menentukan durasi pelaksanaan setiap tema proyek yang dipilih dapat disesuaikan dengan pembahasan temanya. Durasinya dapat dipilih antara 2-3 minggu atau 3 bulan, maksudnya seperti itu. Jadi tergantung tujuannya, tergantung kedalaman eksplorasi tema tersebut. Jadi kalau misalnya di SD mau membuat sebuah alokasi waktunya, misalnya untuk SD itu kan minimal ada 2 proyek. Jadi kalau kita melaksanakan minimalnya berarti satu proyek bolehlah 6 bulan atau 1 semester 1 proyek. Kalau di SMP itu kan 3 proyek ya. Bapak Ibu bisa memilih, misalnya mau dibagi rata. Setiap proyek itu punya waktunya masing-masing 4 bulan. Boleh. Atau mau proyek pertama 6 bulan, proyek kedua dan ketiga masing-masing 3 bulan. Boleh banget, tergantung Bapak Ibunya yang lebih nyamannya seperti apa. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tergantung tujuan, tergantung kedalaman kita mengeksplorasi tema tersebut. Jika Bapak Ibu bertujuan untuk memberikan dampak sampai pada lingkungan luar satuan pendidikan, bisa jadi durasi waktunya itu lebih lama, nggak apa-apa. Misalnya kita mau membuat gaya hidup berkelanjutan tentang pengolahan kepedulian terhadap limbah ya. Tadi nanti jadi dari memilah limbahnya, bagaimana menangani limbah ya dengan cara memilah dan sampai mengolah, kemudian mungkin sampai ke membuat sebuah pemasarannya, nanti itu sudah ke kewirausahaan, atau mungkin membuat bagaimana mengajak lingkungan sekitar, masyarakat sekitar untuk lebih mencintai lingkungan dengan pengelolaan sampah, misalnya seperti itu. Itu kan butuh waktu yang lama. Atau misalnya gaya hidup berkelanjutan, tapi topik spesifiknya tentang penghijauan, maka Bapak Ibu guru juga harus punya waktu lebih lama, karena untuk melakukan proses penghijauan tidak hanya mungkin kita membuat penghijauan di satuan pendidikan kita, tapi kita bisa menggerakkan masyarakat sekeliling, atau kita bisa membuat gerakan penghijauan di tempat-tempat ibadah misalnya, atau di tempat-tempat umum di pinggir jalan, seperti itu boleh banget. Atau misalnya yang di daerah rawa melakukan penghijauan di daerah resapan air, oke, monggo silakan. Jadi waktu durasinya tergantung sekolah. Jadi seberapa kedalaman yang mau dilakukan dalam proyek tersebut. Jadi kita bisa memilihnya sesuai dengan apa yang mau targetnya kita seperti apa. Kemudian seperti yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa pelaksanaannya kita juga boleh mengaturnya, mau di 1 atau 2 jam pelajaran 2 jam terakhir ya di setiap harinya boleh, atau
satu hari dalam seminggu juga boleh. Jadi seperti itu ya, di dalam merancang alokasi waktu pelaksanaan proyek. Kemudian seperti yang tadi kita sampaikan, bahwa tahapan yang pertama itu adalah menentukan alokasi waktu dan dimensi yang mau kita kembangkan. Jadi bagian kedua adalah menentukan dimensi apa yang mau kita kembangkan di dalam setiap 1 tahun ini. Misalnya proyek A dimensi kewirausahaan dimensinya misalnya dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian gotong royong, kemudian misalnya bernalar kritis, boleh. Nanti dimensi yang kedua boleh ada sama, boleh lain. Yang penting ke 6 dimensi ini kita kembangkan. Kalau dalam 1 tahun 6-6-nya bisa diangkat, alhamdulillah. Kalau misalnya dalam 1 tahun kita belum bisa mengangkat ke 6-6-nya, enggak apa-apa, santai saja Bapak Ibu. Misalnya proyek 1 kita menguatkan 2 dimensi, proyek 2 dimensi, proyek 3 2 dimensi, boleh dengan dimensi yang berbeda. Tapi kalau misalnya proyek 1, proyek 2, proyek dimensinya sama yang mau dikembangkan, ya enggak apa-apa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi tetap kita dalam satu satuan pendidikan itu, misalnya dari 1 SMP, selama dia di SMP, siswa A harus bisalah kita buat proyek untuk mengembangkan ke 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian saat menentukan dimensi ini, pimpinan satuan pendidikan atau kepala sekolah menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan kita fokuskan atau kita kembangkan untuk setiap kelasnya apa di tahap ajian tersebut. Kemudian kepala sekolah juga akan merujuk pada visi misi satuan pendidikan atau program yang akan dijalankannya. Kemudian disarankan untuk memilih 2 atau 3 dimensi. Makanya untuk setiap tema nggak usah banyak-banyak, dimensinya cukup 2 atau 3. Ya, jadi nanti misalnya 2 dimensinya kita ambil 2, sub elemen masing-masing dimensi 3 itu kan udah ada 6 penilaian Bapak Ibu. Jadi yang lebih bisa memang benar-benar kita lihat, kita amati seperti itu. Kemudian sebaiknya jumlah dimensinya tadi yang dikembangkan suatu proyek tidak terlalu banyak agar tujuan pencapaian proyek itu jelas dan terarah. Itu tadi yang kenapa kita nggak usah banyak-banyak. Tadi dimensinya cukup 2 misalnya, nanti sub elemennya kita ambil 3, jadi udah ada 6 penilaian gitu. Kemudian tema dan topik spesifik yang nanti dipilih dapat menyesuaikan dengan dimensi yang sudah ditentukan, ya. Jadi topiknya tadi terserah ya. Jadi dari topik dari tema tersebut itu boleh kita yang menyesuaikan. Misalnya kalau kita sudah sekolah yang tahap lanjut itu ya, tahap lanjut itu dia boleh topik spesifiknya bahkan antar satu siswa dengan siswa yang lain bisa jadi berbeda, seperti itu ya. Kemudian apabila pimpinan satuan pendidikan sudah berpengalaman menjalankan kegiatan pembelajaran berbasis proyek ini, jumlah dimensi boleh dipilih lebih ya, ditambah. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang awal-awal cukup 2 dimensi dengan masing-masing dimensi 3 elemen nantinya. Oke, kita langkah yang kedua tahapan dalam mendesain proyek ini adalah membentuk tim fasilitasi proyek. Jadi proyek ini tidak berdiri sendiri, tidak guru agama sendiri, guru PKS sendiri, tidak Bapak Ibu. Satu satuan pendidikan punya namanya tim fasilitasi proyek. Ada penanggung jawabnya, ada koordinatornya, ada timnya, anggota timnya siapa saja tim fasilitasi tersebut. Jadi strategi untuk membentuk tim fasilitasi proyek itu merupakan bagian dari mendesain proyek ini. Jadi harus ditentuin di awal tahun ajaran Bapak Ibu, jangan sampai lupa. Ya. Jadi pimpinan satuan pendidikan menentukan siapa saja yang tergabung di dalam tim fasilitasi proyek. Kalau misalnya Bapak Ibu yang ada di SD, ya, kenapa saya tidak singgung di TK? Kalau di TK semua sudah berkecimpung, semuanya terlibat. Tapi kalau misalnya di SD, kalau misalnya tahun pertama kan itu baru kelas 1 dan kelas 4. Maka yang guru yang terlibat hanya guru kelas 1 dan kelas 4, guru PJOK, guru agama. Mereka akan dan nanti ada misalnya koordinator proyeknya nanti mungkin dari guru kelas tersebut atau dari guru wakil kurikulum misalnya. Di SD nggak ada wakil ya. Atau orang yang memang
sekolah seperti itu. Jadi harus ada koordinator proyeknya. Nanti ketentuan-ketentuan sebagai koordinator proyek bisa kita bahas. Ada waktu pembahasannya nanti. Jadi setelah kita menentukan satuan pendidikan tadi menentukan siapa koordinator ini, jadi pimpinan satuan pendidikan menentukan siapa saja mereka yang tergabung, kemudian membuat kesepakatan ini modul proyeknya mau dibuat, kalau mau atau tidak, atau kita mengadopsi. Kalau misalnya mau dibuat, siapa yang membuatnya? Apakah masing-masing dari tim akan membuat rancangan atau mereka berkolaborasi membuat sebuah rancangan modul proyeknya? Karena misalnya kelas 1 itu kan sama kelas 4 misalnya. Itu misalnya kan ada 2 tema. Kelas 1 buat tema ini, kelas 2 buat kelas 4-nya buat tema ini. Kan sudah cukup. Nanti tinggal change. Boleh? Kalau misalnya mau bareng-bareng mengerjakannya, boleh banget, itu lebih bagus ya, jadi lebih mudah kita gunakannya. Kemudian kalau yang di SMP sama, boleh kita menentukan seperti apa sih modul proyeknya nanti. Apakah mau mengadopsi, kalau mau mengadopsi yang mana, kita sama-sama bareng-bareng mencarinya Bapak Ibu, sehingga setelah kita lihat bersama-sama kita akan tahu, oh ini cocok, ini nggak cocok nih kita terapkan di sekolah kita. Kita bisa sama-sama saling sharing, saling melengkapi. Seperti itu. Begitu juga saat menyusunnya, lebih baik kalau kita berkolaborasi. Kemudian mengelola proyeknya. Kita pembuatan jadwal, kapan pelaksanaannya ini, seperti apa nantinya. Bagaimana di dalam kelasnya nanti seperti apa rondonnya, seperti itu. Bagaimana kita mendampingi siswanya tadi dalam proyek tadi. Jadi di sini pada waktu kita pembentukan tim fasilitasi proyek, ada beberapa hal yang dilakukan oleh kepala sekolah. Yang pertama, wajib menentukan siapa koordinator proyek. Jadi koordinator proyek, kalau kemarin di Dapodik yang dulu itu kita diakui mempunyai koordinator proyek adalah punya beban 6 jam, dihitung 6 jam. Jadi maksimal yang bisa dihitung hanya 6 jam, yaitu bahwa 3 kelas ya, setara dengan 3 kelas. Jadi setiap kelas ada tambahan jam mengajarnya 2. Jadi kalau dia misalnya kelas kita ada 4, nanggung nih mau buat 2 koordinator proyek, ya udah buat 1 aja nggak apa-apa. Kalau mau dibuat 2, ya udah 1 orang untuk 2 kelas, seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya SMP tahun ini tahun kelas 7 3 lokal, kelas 8 3 lokal, berarti ada 6 lokal. Silakan dibentuk 2 koordinator proyeknya. Siapa saja yang bisa menjadi koordinator proyek? Bisa wakil kepala sekolah atau Bapak Ibu guru senior yang sudah berpengalaman mengembangkan proyek. Bu, kalau kami belum ada yang paham, nggak apa-apa. Ayo kita sama-sama cari yang memang mudah beradaptasi, yang mudah bisa mempelajari bagaimana penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi nggak usah langsung ini nggak paham, bukan. Tapi kita ayo sama-sama belajar. Belajar tidak ada salahnya, yang penting kita terus bergerak untuk memperbaiki. Oke, yang kedua, apabila kita mempunyai SDM yang cukup, tentukan seorang koordinator proyek untuk masing-masing kelas. Jadi tadi misalnya koordinator kelas 1 sendiri, koordinator kelas 4 sendiri, koordinator kelas 7 sendiri, kelas 8 nanti juga sendiri, seperti itu ya. Karena itu tadi batas yang diakui di Dapodik hanya 3, maksimal hanya 3 kelas. Kalau dia misalnya koordinator 5 kelas, tidak menjadi tugas tambahannya tidak jadi 10, hanya tetap 6. Ya, oke, kita lanjut. Koordinator mengumpulkan pendidik perwakilan dari setiap kelas atau apabila SDM terbatas, perwakilan dari masing-masing fase. Ada fase A, fase B, fase C. Itu kan kalau di SD ada 3 fase. Kalau SMP kan cuma 1 fase. Jadi koordinator ini nanti akan memberikan arahan
untuk merencanakan dan membuat modul project untuk setiap kelas atau fasenya. Nanti dia menginput nilai saat kita membuat laporan penilaian projectnya, seperti itu. Jadi ini ada pembagian peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan project. Jadi mana kita semuanya punya andil dalam pelaksanaan project. Jadi bukan project ini hanya kepala sekolah yang harus tahu, atau mohon maaf, kadang-kadang kepala sekolah, saya kan kepala sekolah nggak perlu deh mempelajari project. Wajib Bapak Ibu kepala sekolah pahami, karena ada peran dari Bapak Ibu kepala sekolah di sini. Satuan pendidikan atau dalam hal ini kepala sekolahnya yang pertama harus menyiapkan sistem dari perencanaan hingga evaluasi dan refleksi. Jadi di tahap perencanaan seperti apa nanti proyeknya, apa saja tema yang mau kita kembangkan, apa saja topik spesifiknya, waktunya seperti apa, itu dari awal kepala sekolah sudah merencanakan. Sampai pelaksanaan pembelajaran proyeknya tadi, kepala sekolah harus selalu memonitoring dan mengevaluasi. Kepala sekolah bukan hanya hongkang-hongkang kaki, tapi dia harus tahu pelaksananya seperti apa. Kita harus bisa kontrol, namanya fungsi kita adalah controlling, laksanakan. Apabila ada di tengah-tengah perjalanan mungkin ada miss teknis, ada miss konsep yang mereka lakukan, maka perlu kita segera perbaiki. Seperti itu namanya, apalagi di tahap-tahap pertama pelaksanaan proyek ini. Oke. Kemudian apalagi tugas tanggung jawab kepala sekolah di sini di bagian evaluasi. Dia harus mengevaluasi bagaimana pelaksanaan proyek dari awal sampai perayaan proyek nanti seperti apa. Kemudian fungsi atau peranannya yang kedua adalah membuka pintu kolaborasi dengan narasumber untuk bisa memaksimalkan pelaksanaan proyek ini. Kan tadi sudah dikatakan proyek itu tidak formal, dia langsung terjun ke masyarakat atau ke lapangan. Maka agar mereka bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna, kita harus bisa memberdayakan yang namanya narasumber. Jadi sebagai kepala sekolah, kita harus bisa mengusahakan bagaimana kita menjalin kerjasama dengan mitra, bagaimana kita mengundang narasumber, sehingga pelaksanaan proyek yang kita garap ini tidak hanya setakat di atas kertas, hanya sebagai dokumentasi, bukan, tapi benar-benar esensinya dirasakan oleh siswa. Itu dia, ya. Kemudian kita selain mengundang narasumber, nggak harus narasumber orang ahli Bapak Ibu. Bisa kita melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua murid misalnya. Dan misalnya kalau perlu, misalnya kita lagi bahas bagaimana penanganan sampah. Kalau bisa Bapak Ibu menjalin kemitraan dengan bank sampah, bisa meminta bantuan kepada mereka untuk memberikan sosialisasi bagaimana pengelolaan sampah, dari memilah sampai mengubah sampah itu menjadi sebuah barang-barang yang bermanfaat. Itu penting banget, itu butuh sekali, apalagi kita harus punya punya sumber dana sendiri nantinya kalau kita bisa membuat sebuah olahan dari sampah yang tidak termanfaatkan tadi, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mengkomunikasikan proyek ini kepada warga satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah punya tanggung jawab yang besar memberitahu kepada orang tua murid bahwa pelaksanaan proyek seperti ini. Proyek itu bukan hanya sebuah agenda yang menghabiskan banyak uang, bukan, tapi esensinya seperti apa. Jadi saya kadang-kadang sangat miris dengan ada keluhan, kami sekolah kecil, kami tidak punya dana untuk melakukan proyek. Proyek tidak harus mahal Bapak Ibu, ya. Proyek tidak harus mahal. Bagaimana kita menjawab permasalahan yang ada di lapangan, jadi tidak harus mahal, ya. Kita harus garis bawahin.
Dan kita harus mengkomunikasikan juga kepada mereka. Kita sampaikan kepada guru-guru. Mana tahu di dalam pemahaman guru-guru, aduh project ini mahal, ngabisin duit gini-gini. Bukan, tapi kita arahkan. Kita harus bisa sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang leader memberikan contoh yang baik di mana sih pelaksanaan project ini yang benar, seperti itu. Kemudian yang keempat, memastikan beban kerja setiap pendidik untuk dipertahankan, artinya tidak dikurangi, ya. Karena walaupun secara teknis setiap guru dikurangi, setiap mapel jamnya dikurangi 1 JP, tapi itu tidak akan mengurangi beban kerja si guru tadi di Dapodik. Nanti punya tambah bermasalah nih kalau misalnya Dapodiknya jamnya berkurang, sertifikasinya nggak dapet. Oke, kita lanjut yang kelima, melibatkan pendidik, bimbingan, dan konseling atau mentor untuk memfasilitasi. Jadi guru BK juga ikut terjun di dalam pelaksanaan proyek ini. Kemudian menyediakan sumber daya serta sumber dana. Nah, memang tadi kita sampaikan nggak harus wah-wah, tapi ya pastinya yang namanya bergerak pasti ya dana dana. Pasti ada dana yang kita keluarkan, maka ya kita susun, kita alokasikan dana untuk pelaksanaan proyek ini di dalam RKAS. Jadi dan itu boleh kok dilaporkan di dalam penggunaan dana BOS juga boleh, jadi seperti itu. Baik, sekarang pembagian tugas untuk si koordinator proyek. Jadi ini ada juga tugasnya si koordinator proyek. Jadi koordinator proyek bisa berasal dari wakil kepala sekolah atau guru senior yang sudah bisa atau berpengalaman dalam pelaksanaan proyek atau pembelajaran berbasis proyek. Kemudian yang kedua, si koordinator proyek harus bisa mengembangkan kemampuan kepemimpinan dalam mengelola proyek di satuan pendidikan. Dia harus bisa melihat seperti apa nantinya arah pelaksanaan proyek ini. Dia juga harus bisa melakukan controlling pelaksanaan proyek ini. Dia juga yang akan ikut melakukan evaluasi bersama-sama dengan kepala sekolah. Jadi seperti apa nantinya. Kemudian yang ketiga, mengelola sistem yang dibutuhkan. Jadi misalnya si guru atau tim fasilitasi butuh apa, siswa butuh apa, nanti beliaunya akan menyampaikan kepada pimpinan, misalnya kalau dibutuhkan dana, kalau misalnya dibutuhkan surat menyurat dan lain sebagainya. Ya, kemudian tugasnya yang keempat adalah memastikan kolaborasi terjadi di antara para pendidik. Jadi karena yang melakukan proyek ini satu proyek untuk semua mapel. Kalau di SMP ada 10 mapel. Jadi makanya seorang koordinator proyek harus bisa memfasilitasi, harus bisa menjembatani masing-masing guru untuk bisa berkolaborasi dalam pelaksanaan proyek tersebut. Kemudian memastikan asesmen yang diberikan sesuai. Dia akan mengecek and recheck apakah instrumen ini sudah cocok untuk dilakukan asesmen tema ini dengan temanya ini, dimensi yang mau kita kembangkan apakah betul instrumen yang kita digunakan ini. Dia yang harus memastikan, jadi seperti itu. Nanti juga untuk penginputan laporan juga merupakan tugas dari koordinator proyek. Next, yang selanjutnya adalah tim pendidik atau tim fasilitasi. Jadi tim fasilitasi pastinya dia akan ke kelas mendampingi siswa atau ke lapangan mendampingi siswa dalam pelaksanaan proyek, memberikan jadi waktu ke lapangan atau dalam kelas. Tim fasilitasi harus bisa memberikan ruang bagi peserta didik untuk mendalami isu-isu. Mereka harus diberikan keleluasaan untuk mengeksplor ide-ide mereka seperti apa. Kemudian mengumpulkan kebutuhan sumber belajar. Jadi kira-kira untuk materi untuk proyek ini, topik spesifiknya ini kita bisa membantu menyediakan sumber-sumber belajarnya. Coba kamu nanti cari di sini atau silakan nanti atau Bapak Ibu bisa share, bisa melihat bareng-bareng. Kalau seperti di tempat kami, karena keterbatasan sarana prasarananya, buku-buku kami juga terbatas, fasilitas internet juga terbatas. Kalau kita mau menyediakan akses internet free untuk semua peserta didik itu belum tercukupi, maka kita hanya menggunakan wifi sekolah itu mungkin untuk
pembelajaran yang diputar oleh gurunya di depan kelas seperti itu. Jadi tidak belum tercover semuanya seperti itu ya. Jadi kalau sekolah-sekolah yang sudah bisa, mereka silahkan siswanya suruh searching sendiri masing-masing seperti itu. Kemudian kita bisa mengumpulkan kebutuhan, tadi sudah berkolaborasi dengan semua pihak. Jadi untuk melakukan pembelajaran yang lebih bermakna, kita harus bisa melibatkan orang tua, mitra, warga satuan pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran dari setiap tema. Kemudian yang terakhir, kelima, tugas tim fasilitasi adalah melakukan asesmen atau penilaian yang mengacu pada standar asesmen yang telah ditentukan. Jadi di sana tujuannya adalah memonitor seperti apa perkembangan profil pelajar Pancasila yang kita sasar. Ini ada lagi ya, rupanya mengajarkan keterampilan, proses inquiry, kemudian memfasilitasi akses proses riset dan mencari bukti, kemudian membuka diri untuk memberi dan menerima masukan atau kritik, mendampingi peserta, memberikan ruang peserta untuk berpendapat dan mengelola beban kerja. Oke. Tahapan dalam mendesain proyek itu tadi yang kedua. Yang pertama mendesain, mengalokasikan waktu dan menentukan dimensi. Yang kedua membentuk tim fasilitasi. Yang ketiga ini mengidentifikasi tingkat kesiapannya. Tingkat kesiapan sekolah kita di mana? Di sini ada 3 tingkatan, ada tahap awal, tahap berkembang, dan tahap lanjut. Jadi identifikasi tingkat kesiapan itu merupakan bagian juga dari mendesain proyek ini. Jadi kita harus tahu, kita harus paham sekolah kita, satuan pendidikan kita ini termasuk di tahap yang mana. Kepala sekolah harus paham itu melihatnya, jangan memaksakan harus melakukan seperti ini. Padahal kalau kita identifikasi, ternyata kita masih tahap awal, misalnya seperti itu. Jadi kita, baik kepala sekolah, guru maupun semua stakeholder yang ada harus sama-sama merefleksi, sama-sama merenung seperti apa kita identifikasi tingkat kesiapan dari satuan pendidikan kita. Jadi kita perlu adanya refleksi awal untuk menentukan atau mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Ada 3 tahapan seperti tadi saya sampaikan. Ada tahap awal. Jadi kalau tahap awal berarti satuan pendidikan belum memiliki sistem dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Jadi belum terbiasa. Ya, karena apa? Karena pembelajaran berbasis proyek baru saja dikenalkan, ya. Jadi mereka baru tahu, makanya baru kenal, baru mulai belajar mengimplementasikannya. Itu berarti tahap awal. Karena sekolah kita di tahap awal, berarti Bapak Ibu boleh masih melakukan yang namanya pembelajaran proyek secara internal, belum melibatkan pihak luar. Enggak apa-apa. Nah, seperti itu ya. Jadi karena kita masih sama-sama belajar, supaya tidak terlalu banyak kesalahan-kesalahan, maka kita pakai dengan yang internal dulu. Kemudian kalau sudah tahap berkembang, sekolah sudah memiliki dan menjalankan pembelajaran berbasis proyek dengan konsep pembelajaran proyek dan sudah dipahami oleh sebagian besar pendidik. Jadi mereka sudah memahaminya dan sebagian mereka sudah bisa melaksanakan pembelajaran berbasis proyek di kegiatan intranya. Jadi mereka sudah terbiasa untuk proyek ini. Maka kalau sudah tingkat berkembang, kita sudah harus melibatkan pihak luar untuk supaya pelaksanaan proyek kita benar-benar menimbulkan pengalaman yang berarti seperti itu. Kemudian kalau tahap lanjut berarti pembelajaran berbasis proyek sudah membudaya, sudah menjadi kebiasaan di satuan pendidikan. Semua guru sudah bisa melakukan pembelajaran berbasis proyek di kelasnya. Maka untuk itu, kalau sekolah-sekolah yang sudah tahap lanjut ini, mereka harus sudah bermitra dengan sekolah lain. Bahkan ada yang sekolah yang sudah bermitra dengan bermacam-macam perusahaan, misalnya seperti itu. Mau itu bagian pemasarannya, mau itu bagian sumber dana dan segala macamnya. Jadi silahkan saja Bapak Ibu
ikuti laksanakan sesuai dengan tingkat kesiapan satuan pendidikannya. Itu sangat penting. Nah, seperti itu ya. Setelah kita tahu, kita identifikasi tingkat kesiapan sekolah kita, maka kalau kita di tahap awal satuan pendidikan tadi kan belum memiliki sistem untuk mempersiapkannya, maka konsep pembelajaran berbasis proyek ini baru diketahui oleh pihak sekolah, dan maka sekolah menjalankan proyek secara internal. Tadi itu ya. Kalau sudah berkembang berarti sudah terbiasa menjalankan proyek, kemudian sudah dipahami konsep proyek ini dan sekolah sudah melibatkan pihak luar. Kalau lanjut ya tadi sudah menjadi kebiasaan pelaksanaan proyek ini, kemudian konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami oleh semua pendidik dan sekolah sudah menjalin kerjasama dengan mitra luar untuk agar dampak proyek itu lebih luas seperti itu. Jadi untuk tahap yang keempat itu adalah pemilihan tema. Jadi tema itu sudah ditentukan oleh kementerian, ada 8. SD, untuk SD ada 6. Kenapa 6? Karena suara demokrasi, berekayasa dan kewirausahaan itu tidak ada di SD. Tapi gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa raga dan berekayasa ada di SD. Itulah yang SD cuma 6. Kalau SMP 7, karena suara demokrasi ada. Ya. Kalau SMA juga 7, kalau SMK baru 8. Ada tema kebekerjaan, tema khusus seperti itu. Ya. Ini contoh pemilihan temanya. Kemudian tahapan yang kelima, penentuan topik spesifik. Dari tema besar yang sudah diberikan oleh pemerintah, kita bisa menentukan topik spesifik. Penentuan topik spesifik merupakan bagian dari desain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi dari tema yang umum nanti, tim fasilitasi proyek bisa menentukan ruang lingkup isu tersebut seperti apa. Boleh dengan peserta didik. Tinggal lihat tingkat kesiapan kita. Kalau kita sudah tahap lanjut berarti bisa jadi topik spesifik masing-masing orang temanya sama, tapi topik spesifiknya berbeda. Boleh, nggak apa-apa. Oke, itu ya. Ini cara pemilihan topik sesuai dengan tahap kesiapan. Nah, kalau di sekolah yang tahap awal boleh memilih temanya itu 2 untuk SD. Kalau tahap berkembang juga milihnya 2. Tahap lanjut juga 2 ya. Kalau untuk pemilihan opsi tema pada sekolah tahap awal itu semua temanya sama untuk semua kelas. Misalnya 7A, 7B, 7C, sama semua temanya. Itu beri tahap sekolah-sekolah yang masih di tahap awal. Kalau tahap berkembang, bisa jadi sekolah sudah menelaah isu yang sama untuk 1 atau 2 kelas. Berarti misalnya kami punya 3 rombel, 7A, 7B, 7C. Jadi untuk 7A, 7B itu misalnya temanya gaya hidup berkelanjutan. Kelas B nanti temanya bisa misalnya kearifan lokal. Enggak apa-apa. Atau 3-tiganya berbeda, boleh. Itu kalau tahap berkembang. Tapi kalau tahap lanjut, setiap kelas memiliki isu yang berbeda untuk setiap pilihan peserta didik. Inilah hebatnya. Inilah kemerdekaan kita Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa punya keleluasaan di situ. Kemudian penentuan topik spesifiknya tadi ya. Kalau di sekolah di tahap awal, sekolah menentukan tema dan topik proyek. Tahap berkembang mempersiapkan beberapa tema dan topik proyek. Kemudian sekolah tahap lanjut peserta didik yang akan mendiskusikan tema dan topiknya ya dengan bimbingan kita seperti itu. Ini tahap yang terakhir, tahap yang ke-6 yaitu merancang modul proyek. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk modul proyek boleh disusun sendiri, boleh kita mengadopsi. Jadi kalau disusun atau kita rancang sendiri, maka tim fasilitasi proyek bekerja sama dalam merancang modul proyek dan mendiskusikan, menentukan elemen-elemen dan sub-elemen dari profil alur kegiatan proyek tersebut. Ya, jadi seperti itu. Jadi modul proyek ini merupakan rencana pembelajaran, ya. Ya, jadi kayak RPP harus ada langkah-langkah konkretnya di dalam setiap pertemuan. Ya.
Ini contoh komponen yang ada di modul project. Di dalam pertemuan besok akan kita bahas lebih lanjut ini tentang modul project ya Bapak Ibu. Kemudian nanti ini contoh alur aktivitas project yang di Dasmen. Ini untuk alur aktivitas project untuk anak PAUD ya. Kemudian ini adalah alur perkembangan dimensi tadi yang saya sampaikan. Jadi ada yang kalau seperti apa alur untuk masing-masing elemen. Nah, ini kan ada dari ini kan dimensi berkebinekaan global. Elemennya mengenal dan menghargai budaya. Di mengenal ini nanti ada elemen-elemennya seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini tadi kita kembangkan menjadi dari dimensi-dimensi tadi kita kembangkan menjadi rubrik ya, yang bisa kita ambil atau kita input nanti di dalam rapor pendidikan kita, laporan belajar siswa. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dapat Bapak Ibu implementasikan di satuan pendidikan masing-masing. Kurang lebih saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.